Halo Sobat Pagi Film. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang diadaptasi dari sebuah kisah nyata, di mana seorang kakek yang telah lanjut usia, bahkan sudah tidak memiliki banyak waktu untuk kehidupannya, karena ia menderita penyakit yang cukup parah. Namun ia masih harus membesarkan kedua orang cucunya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ke alur ceritanya. 턱덕자의 9월 9. 제 이름은 덕을 구하는 사람이 되라고 김덕구입니다. Film dibuka ketika seorang anak yang bernama Kim Deok-gu yang tengah membakar semangatnya. Dengan lantang ia berteriak dan diperhatikan oleh sang kakek. 제 이름은 덕덕자의 9월 9. 김덕구입니다. Di mana kakek Kim sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci di sebuah warung makan. Hal itu ia lakukan demi mencukupi kehidupannya dan kedua orang cucunya tersebut. Dikisahkan ia harus merawat kedua cucunya itu, dikarenakan anaknya yang tidak lain ayah dari kedua cucunya itu telah meninggal dunia. Dan ibu dari mereka terpaksa kakek Kim usir dikarenakan sesuatu hal. 밥 먹자. Rutinitasnya setiap hari mengantar dan menjemput kedua cucunya tersebut pergi ke sekolah. Selain itu, ia juga terlihat sangat menyayangi kedua cucunya tersebut. Terlihat dari kebersamaan yang telah mereka lalui. Suatu hari di sekolah cucunya yang bernama Deok-hye akan mengadakan sebuah liburan ke beberapa tempat di kota tersebut. Namun dengan tiba-tiba pemilik dari kedai tempat kakek Kim bekerja menghubunginya. Dengan terpaksa kakek Kim menyuruh Deok-gu yang tidak lain adalah kakaknya dari Deok-hye untuk menemani adiknya itu. Mau tidak mau Deok-gu terpaksa menemani adiknya tersebut. Ketika Deok-gu melihat teman dari adiknya tersebut ditemani oleh kedua orang tua mereka, terlihat Deok-gu yang merindukan sosok seorang ibu di sampingnya. Setelahnya ia kembali, Deok-gu yang dijanjikan akan dibelikan mainan pun merengek sejadi-jadinya. Karena kakek Kim belum bisa membelikannya mainan yang Deok-gu minta. Di malam harinya ada seorang tamu yang berkunjung ke rumah kakek Kim. Ternyata yang datang ialah seorang dokter yang merawat kakek Kim selama ini. Ia membawa kabar bahwa dirinya harus segera melakukan tindakan operasi, di mana terlihat kakek Kim yang enggan untuk melakukan hal tersebut. Terlalu banyak hal yang tengah ia pikirkan. Kemudian ia pun merenung tentang apa yang harus ia lakukan. 어이, 이래 있지 말고 아버지한테 말 좀 해. 성보가. Singkat waktu ketika Deok-gu bermain bersama teman-temannya, ia terlihat diolok-olok oleh salah satu teman yang mengetahui akan hal ibunya tersebut. Kemudian Deok-gu teringat ketika dahulu masih bersama dengan ibunya. 미안 아들. Keesokan harinya ketika Deok-hye terlihat acuh di saat kakek Kim menjemputnya. Deok-hye terlalu ingin ketika melihat teman-temannya dijemput.
Di lain tempat, Deokgu yang tengah dipitnah oleh salah satu temannya. 내 아이를 타고 이거 훔친다. 아이도 Ia dituduh telah mengambil mainan milik temannya tersebut, di mana Deokgu terlihat menerima hukuman dari kakek Kim, meskipun ia sebenarnya tak tega untuk melakukan hukuman tersebut. 그래 똑똑 말해라. 네 일이 빙시처럼 말을 하고 돈 내라. 네가 훔친 것도 아닌데 와 말 못하는. Di malam harinya, kakek Kim yang merasa bersalah akan tindakannya tersebut mencoba untuk mengobati luka yang tercipta atas hukuman yang kakek Kim lakukan. Ketika malam semakin larut, terlihat Deokhe memakan serpihan dinding yang terkelupas. 울지 마라. Keesokan harinya, ketika Deokgu yang hendak pergi bermain, dengan terpaksa ia mengunci adiknya itu yang tak kunjung terbangun dari tidurnya. 일어나! 모르겠다. Sedangkan kakek Kim yang tengah berbelanja di sebuah pasar. Setibanya ia di rumah terlihat kaget ketika mendapati Deokhe tergeletak lemas. Dengan segera kakek Kim membawa Deokhe ke puskesmas terdekat di desa tersebut. 반응성에 착장해놨고 아가 자꾸 장판에 뜯어먹고. 아재요. Setelah kembali, kakek Kim memarahi Deokgu hingga tega memukulnya, yang ketika itu terlihat telah berada di rumah. 할배들 불피가 났다. 어쩌라고 하나 있는 동생을 안 챙기노? Di malam harinya, Deokgu yang tak kunjung pulang membuat kakek Kim merasa khawatir dan mencarinya ke berbagai tempat. 우리 덕구 안 왔나? Tak kunjung menemukan Deokgu. Mereka pun berinisiatif melaporkan kejadian itu kepada polsek terdekat. Karena sudah mendapat arahan dari sutradara, akhirnya mereka pun dapat menemukan Deokgu kembali. 엄마 찾아줄게. 이래 나가지 마라. 그야. Setelah mengingat kenangan di masa lalu, ketika kakek Kim mengusir ibu dari kedua cucunya tersebut, di keesokan harinya, kakek Kim mencari tahu tentang keberadaan menantunya tersebut. Diketahui dari temannya bahwa yang ia cari pernah berkirim surat dari Indonesia, yang memang menantunya tersebut berasal dari Indonesia dan bekerja sebagai seorang pahlawan devisa. 집이 꼭 다시 온다고. 인도네시아 뭐 하고 있는지는 모르고. 할배, Singkat cerita, setelah mengetahui biaya perjalanan yang cukup mahal, akhirnya kakek Kim memberanikan diri meminjam kepada Dr. Hu yang memang memiliki hubungan yang cukup dekat dengannya. Di mana kakek Kim juga menyetujui tawaran Dr. Hu untuk mengikuti program orang tua asuh untuk kedua orang cucunya tersebut. Sebelum keberangkatannya, kakek Kim menyempatkan diri melihat kedua cucunya tersebut dari kejauhan. Setelah menempuh perjalanan panjang hingga naik turun menggunakan angkot, tibalah di sebuah rumah yang sama persis dengan alamat di dalam surat tersebut. Mengetahui fakta yang selama ini uang yang diambil oleh Vanessa dari kedua cucunya tersebut, uang tersebut dipergunakan untuk mengobati anak Vanessa yang berada di Indonesia. Kakek Kim menjadi sedikit mengerti dan memahami apa yang sebenarnya telah terjadi.
Jadi selama ini kakek Kim salah memahami kenapa dahulu Vanessa sampai tega membawa kabur uang asuransi dari suaminya setelah suaminya tersebut meninggal dunia. 내가 돈 줬다고요. 통장은 와. Tunggu ya, Kek. Diketahui juga bahwa selama ini ternyata Vanessa telah kembali ke Korea dan menetap di salah satu daerah. Kemudian di pagi buta, kakek Kim segera kembali melakukan perjalanan setelah tahu akan sebenarnya yang telah terjadi. 고맙습니다, 사돈어른. Di lain tempat, Deokgu dan Deokhae yang rindu akan sosok kakeknya tersebut menangis dan mengingat perasaan ingin bertemu kembali. Kakek Kim yang terlihat telah kembali dan berada di sebuah terminal. Harus kalah dengan dinginnya malam dan keadaan tubuhnya yang sudah mulai melemah. Kemudian ia pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. 내 다시는 알베 빼고 안 눕기다. 할배 눈 떠봐라. 눈 떠봐라. Ketika Deokgu yang akan menyelimuti kakeknya tersebut, ia melihat setumpuk surat yang terjatuh dan kemudian ia melihat apa yang telah terjatuh tersebut. Di saat kakek Kim berdua bersama Deokhae, terlihat Deokhae yang sangat menyayangi kakeknya tersebut. 할배 진짜로 개한다. 울지 마라. 할배 개한. Di tempat lain, Deokgu yang ternyata mencari keberadaan ibunya pun terlihat pasrah. Ketika alamat yang ia kunjungi ternyata ibunya itu telah berpindah ke tempat lain. 엄마? 우리 엄마 찾는데요. Hingga sampai malam hari, Deokgu yang terus mencari keberadaan ibunya tersebut terjatuh di tengah keramaian kota. Ia teringat akan hal yang pernah kakeknya katakan, dan ia pun berteriak kembali menguatkan hati mengeluarkan segala perasaan yang ada pada saat itu. 짐나간 엄마를 찾습니다. 김덕구입니다. 이름은 엄마를 독동자에 구할까? 예! 다시는 보낼 외칩니다. Di saat itu juga, ada seorang teman dari Vanessa yang melihat ketika Deokgu yang sedang berteriak sembari memegangi foto ibunya tersebut. Kemudian teman dari Vanessa pun mengatakan pada Vanessa jikalau anaknya yang bernama Deokgu sedang mencari keberadaannya. Vanessa. 나온 아들 있댔지? 와. 아들 왔었어. Setelah kakek Kim pulih kembali, beberapa waktu kemudian ketika mereka bertiga makan malam bersama, penyakit kakek yang kian memburuk membuatnya mengatakan hal yang tidak ingin didengar oleh Deokgu. Di keesokan harinya, kakek Kim yang sudah bulat memutuskan untuk mengizinkan kedua cucunya tersebut kembali kepada orang tua asuh mereka, di mana Deokgu yang menolak akan hal tersebut, terus-menerus merengek kepada sang kakek agar mereka bisa tetap bersama. 짐이 무거우면 누가 들어주노? 개한다. 나 돈가스 대신 진짜로 내가 게 안나. 알바만 잘 드릴게. Namun, kakek yang tidak mau jikalau kedua cucunya tersebut menderita kembali saat kehilangan orang yang disayanginya. Ia tetap mengantarkan mereka ke tempat penjemputan yang telah disepakati, di mana terlihat kedua cucunya itu yang tidak mau jauh dari kakeknya tersebut. 자, 가자. Ketika kakek Kim merenung sendirian di tengah sepinya siang hari setelah kepergian cucunya tersebut, terdengar suara yang menandakan seperti adanya seseorang. Ia pun melihat hal yang memang sudah ia nantikan selama ini. Kedatangan Vanessa pun membuat kakek merasa haru dan bahagia dibuatnya. 와 왔으면 큰 소리 안 부르고 그래 섰노.
네 너네 집에 왔나? 이래 들어와주고 고맙다. 네 미안해. Di akhir film, Deoku dan Deokhe berlari pulang menyambut ibunya tercinta dan kemudian film pun telah usai. Terima kasih untuk segala dukungan kalian. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini.